1921 Selamat tinggal 31. Gu Qingqing mungkin masih sedikit curiga jika dia mengatakannya kemarin, tetapi saat ini, dia hanya mengangguk. Aku tahu, terima kasih. Petik 2. Dan, dia baru saja ingin mengatakan sesuatu dan menelan ludah di tenggorokannya. Apa lagi? Petik 2. Tidak apa-apa. Apa yang harus dia katakan sudah dia katakan. Kekesalan antara Gu Qingqing dan Leng Xicheng adalah masalah antara suami dan istri. Meskipun kemarin dia marah dan mencoba menghentikan penipuan Leng Xicheng, ketika dia melawan Su Zijin bersama, dia juga tidak pernah membayangkan akan kembali bersamanya. Tapi dia juga mengerti bahwa sebelum Gu Qingqing memutuskan untuk bercerai dengan Leng Xicheng, semuanya adalah fantasinya sendiri. Dan dia tidak bisa memaksanya untuk membuat pilihan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Gu Qingqing juga tidak berbicara. Pagi ini dia juga kebetulan menerima pemberitahuan dari rumah sakit untuk pemeriksaan ulang, seharusnya itu adalah masalah yang dia periksa keguguran sebelumnya. Lagi pula, dia juga ada di rumah sakit. Siapa sangka, ketika melihat pintu masuk kebidanan dan kesehatan, mereka bertemu dengan Leng Xicheng dan Su Zipei yang akan masuk. Biasanya di rumah sakit, sebagian besar penyakit dan kebidanan diatur bersama. Dia tidak tahu bahwa Su Zipei datang ke klinik untuk memeriksa kesehatannya kali ini. Su Zijin menyarankan agar Leng Xicheng datang menemaninya. Dia mengira Leng Xicheng menemani Su Zipei datang untuk membantu mengandung. Dia masih sedikit tidak menyerah. Dia menunggu lama di samping ruang konsultasi. Dia menunggu selama 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Leng Xicheng belum keluar dari ruangan. Yang jelas, Leng Xicheng menemaninya sepanjang waktu. Pria yang begitu tidak sabar juga akan menemaninya melakukan pemeriksaan satu persatu. Benar juga, ini adalah anak yang sudah lama dinantikan, tentu saja dia sangat memperhatikan. Di dalam diam untuk waktu yang lama, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Leng Xicheng di luar tidak tahu apa yang dikatakan orang di dalam. Ia hanya melihat keduanya sangat dekat, ekspresi lembut dan tersenyum, dan menerima begitu saja, mengira mereka sedang saling mengeluh. Dia sedang berkemah. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti pertama kali melakukan konstruksi. Dia menyesal, kenapa kemarin dia tidak menggunakan kekuatan untuk membunuh Nizining. Setiap kali dia memperlakukannya dengan baik dan 99 poin baik padanya, dia mungkin akan sedikit menyentuhnya, tetapi selama ada 1 poin buruk, dia akan segera melawan dengan hati-hati, dan kemudian dia akan menyerah pada arah berlawanan dengan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Dan sebaliknya, sedikit kebaikan Nizining, dia akan mengingatnya di dalam hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan pengawalnya untuk bertemu Nizining. Ketika dia meninju, dia berdiri di depannya tanpa berpikir dan melindunginya sepanjang hari. Dia bahkan tidak tahu, apakah dia juga akan memperlakukan Nizining seperti dia pada hari dia sakit. Apalagi jika ada ketulusan seperti itu. Kebetulan saat ini ada dokter yang datang. Leng Xicheng mengalihkan sedikit dan tidak ingin orang melihat ekspresi. Dokter itu melangkah maju. Izin, apakah ini anggota keluarga Gu Qingqing? Leng Xicheng agak aneh. Ia mengira dokter yang datang ke sini pasti mencari Nizining, tetapi tidak menyangka ia sedang mencari Gu Qingqing. Dia mengangguk, ada apa? Dokter itu berkata, saya adalah dokter kebidanan dan ginekologi. Aku baru saja mencari Gu Qingqing. Aku tidak tahu dia. Leng Xicheng mendongak. Begitu selesai bicara, dia menyelesaikan kepalanya sendiri. Dia pasti sudah gila. Bahkan saat ini, dia masih peduli dengan tubuhnya. Di lantai bawah, di ruang konsultasi kesehatan, perawat berkata, ini adalah masalah pemadaman Nona Gu yang terakhir kali. 1922 Selamat tinggal 32. Leng Xicheng sepertinya tidak mendengarnya dengan jelas dan bertanya dengan curiga. Aborsi apa? Perawat itu menjawab dengan ringan. Itu kerinduan. Bukankah dia sudah terbiasa untuk datang dan memeriksanya? Dia bilang dia masih di rumah sakit. Leng Xicheng sedikit tertutup. Keguguran. Bagaimana mungkin? Bukankah dia selalu tinggal di rumah? Kapan keguguran? Kapan ini terjadi? Petik 2. Bulan lalu. Tuan, apakah Anda adalah keluarga Nona Gu Qingqing? Anda tidak tahu hal sebesar itu. Kamu. Sebelum perawat itu selesai berbicara, Leng Xicheng memegang erat lengan perawat itu. Tidak terkejut. Tuan, ada apa denganmu? Leng Xicheng memiliki urat biru di wajahnya,
matanya hampir terbuka, jari-jarinya memegang pergelangan tangannya dengan erat, dan melihat wajahnya dengan sangat kuat, bahkan ingin mematahkan pergelangan tangannya. Bulan lalu. Petik 2. Ya, perawat itu terkejut dan mundur. Petik 2. Keguguran adalah bulan yang lalu. Aku hanya seorang perawat yang tidak tahu apa-apa. Tanyakan kepada Dr. Zhao tentang masalah spesifiknya. Dia adalah dokter pribadi yang bertanggung jawab atas Nona Gu. Jika Anda tidak percaya, aku akan meneleponnya. Petik 2. Kemudian ia berkata, Leng Xicheng masih memegangi tangannya dan tidak melepaskannya. Perawat kecil itu dengan gemetar mengambil tangan lain untuk menghubungi nomor internal dan menekan handsfree. Zhao, Dr. Zhao, saya memiliki keluarga Nona Gu di sini. Saya ingin bertanya tentang kondisi Nona Gu. Saya tak tahu Anda punya waktu. Petik 2. Terdengar suara seorang pria muda di telepon. Petik 2. Keluarga Nona Gu. Apakah itu suami Nona Gu? Selain suami istri, saya tidak bisa membagi informasi tentang kondisi fisik Nona Gu kepada orang lain. Petik 2. Leng Xicheng tidak peduli lagi, ia langsung mendekat. Dr. Zhao, kan, aku Leng Xicheng. Aku di rumah sakit sekarang. Mengenai King, aku ingin kamu segera memberitahuku. Begitu dia melepaskan tangannya, dia bangkit dan berjalan keluar dari pintu. Tanda hubung. Di kantor Dr. Zhao, Dr. Zhao membawakan secangkir teh untuk Leng Xicheng. Leng Xicheng duduk di kursi dan meliriknya dari atas ke bawah. Dr. Zhao berkata, Tuan Leng, saya asisten Dr. Zhang, dokter yang merawat Nona Gu. Dr. Zhang baru-baru ini pergi ke luar negeri untuk berkomunikasi dan baru kembali besok lusa. Petik 2. Leng Xicheng mengangguk. Aku tahu, Gu Qingqing akan memperhatikan masalah besar atau kecil. Ia juga pernah melihat resume Dr. Zhao dan tahu bahwa ia adalah asisten Dr. Zhang. Aku hanya ingin bertanya, apa yang terjadi dengan keguguran Nona Gu? Dr. Zhao berkata, ini adalah bulan yang lalu. Nona Gu datang untuk melakukan operasi, dan ada seorang pria yang menemaninya. Bukankah itu Anda? Leng Xicheng mengangkat alisnya, pria. Dr. Zhao mengangguk. Bagaimana bisa tidak ada tanda tangan anggota keluarga untuk operasi seperti aborsi? Dengan cara ini, saya akan menemukan catatan kunjungan Anda pada saat itu. Petik 2. Wajah Leng Xicheng memucat, ia melihatnya membalik lemari sambil dengan cepat menemukan tas arsip di tumpukan dokumen. Sebelum Leng Xicheng menyerahkannya, Leng Xicheng langsung mengambil dokumen itu dan membukanya, lalu dengan cepat membolak-balik dokumen itu, dan dengan cepat menarik selembar kertas. Benar saja, melihat ada beberapa kata besar di atasnya. Lembar operasi kelahiran. 1923 putus asa, 1. Benar saja, ada beberapa kata yang tertulis di sana. Lembar operasi pengiriman, tertulis tanggal, tahun, bulan, hari. Itu memang bulan lalu. Hitunglah waktu dengan cermat, itu hampir waktunya untuk pergi ke resor. Nama di surat konfirmasi memang tertulis dengan nama Leng Xicheng. Itu benar, dia benar-benar gagal dan menandatanganinya tanpa dia sadari. Dia mundur lagi, dan ada lembar pemeriksaannya di belakang. Itu adalah lembar pemeriksaan yang akan dia periksa setelah keguguran. Setiap barang memiliki bukti. Kebetulan mereka sedang berselisih, sebelum dia menempatkannya di bawah tahanan rumah. Leng Xicheng melihat lembar pemeriksaan, ia bersumpah ia akan melihat dengan teliti dari atas ke bawah, dan tidak melepaskan satu persatu. Namun, setelah dia melihat bola-balik beberapa kali dan beberapa lembar pemeriksaan, dia mendapatkan hasil yang sama. Di samping, Dr. Zhao juga berkata, Tuan Leng, ada apa denganmu? Beberapa kali ini, Nona Gu tidak memberitahuku. Tetapi saya adalah asisten dokter pribadinya, Dr. Zhang. Setiap kali ada informasi tentang kunjungannya, saya akan menunjukkannya di sini. Katanya, ada seorang pria muda yang menemaninya saat dia datang untuk aborsi dan pemeriksaan selanjutnya. Aku tidak tahu apa yang dia tentukan saat itu, tapi aku mendengar dari perawat saat itu bahwa dia menyebutkan sesuatu. Ni, petik 2. Tidak, Ni Zining. Begitu Leng Xicheng mendengar nama itu, urat biru di wajahnya menegang, dan lembar pemeriksaan di tangannya hampir digosok-gosok olehnya. Dia melemparkan lembar pemeriksaan ke lantai dengan ganas, tiba-tiba menoleh untuk melihat Dr. Zhao, matanya tajam seperti serigala.
Bagaimana kalian bisa menggugurkan kandungan dengan sembarangan? Mengapa hanya bertanya kepada anggota keluarga? Kenapa kau tidak meneleponku? Dan siapa yang menandatangani kata ini? Siapa yang bisa berjanji untuk melakukan hal seperti itu? Siapa yang berani melakukan operasi ini? Dokter Zhao juga tidak menyangka Leng Xicheng akan tiba-tiba marah. Ia pun mundur terkejut dengan ketakutan. Leng, Tuan Leng, jangan emosi. Anda adalah cucu dari kepala rumah sakit kami, dan Nona Gu adalah VIP pasien. Meskipun bukan dokter, kami tidak akan sembarangan menyetujui orang untuk melakukan operasi semacam ini. Tetapi dikatakan bahwa Nona Gu untuk menandatangani anggota keluarga datang pada saat itu, dan dia secara sukarela menghentikan kehamilan. Petik 2. Penghentian kehamilan dengan sukarela, pengakhiran kehamilan dengan sukarela. Kata-kata ini, bahkan lebih sulit baginya untuk merasakannya. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan tiba-tiba melirik ke arahnya. Tekanan seperti menyapu gunung dalam sekejap, seperti ada pisau baja yang dingin untuk mengatasinya. Jika penjelasannya tidak baik, maka bisa langsung memotong urat nadinya. Kamu, katakan, dia, adalah, sejak, pada, akhir. Dia menyeringaikan giginya dan menekan tenggorokannya. Terutama pada kata sukarela, menggunakan nada fokus. Dokter Zhao benar-benar terkejut dengan tindakan Leng Xicheng yang tiba-tiba. Ia telah menerima uang Su Zijin, tetapi Su Zijin tidak pernah meminta melakukan apapun. Sampai hari itu, setelah dia memberitahu Su Zijin tentang aborsi Gu Qingqing, dia terus membiarkan dirinya menyembunyikannya dari Leng Xicheng dan mengungkapkannya saat ini. Hari ini, dia juga mengatur perawat sesuai dengan permintaan Su Zijin. Hanya saja, ia tidak menyangka bahwa setelah memberitahu Leng Xicheng hari ini, jika Leng Xicheng benar-benar mengangguk, apakah Leng Xicheng benar-benar akan membunuh? Dia rela. Sungguh, sukarela. Kalau tidak, bagaimana kita berani melakukan operasi seperti itu dengan hati nurani? 1924 Putus Asa, 2. Leng Xicheng memukul meja dengan keras, hampir semua file di atas meja beterbangan, dan tutup cangkir teh itu, berdegup kencang. Omong kosong. Bukankah kau asisten dokter Yang? Dia sudah memberitahu rumah sakit untuk melaporkan keadaannya. Kenapa kamu tidak mengutarakannya? Dokter Zhao benar-benar ketakutan kali ini. Suaranya bergetar dan berkata, Nona Gu tidak mengizinkan kami mengutarakan. Saat itu aku tidak ada. Dokter yang mengoperasinya mengatakan bahwa pria muda yang datang bersamanya sangat dekat dengannya dan menggendongnya. Dia ingin mengakhiri kehamilannya, dan dia sangat tegas, dan keluarganya menandatangani persetujuan. Kami pikir Anda tahu lebih awal, dan kemudian dia meminta kami untuk tidak menelepon keluarganya lagi juga dan menghubunginya juga. Kami pikir dia takut orang tuamu khawatir dan tidak berpikir terlalu banyak, jadi. Dia menggendongnya, dia dekat, dia tegas, dia meminta seseorang untuk berpura-pura menjadi dia sendiri yang tidak menginginkan anak itu. Kemarahan tiba-tiba melonjak di jantungnya, seperti asap hitam yang tidak bisa melayang-layang. Hal ini membuat mata Leng Xicheng menjadi gelap, dan amarahnya hampir pingsan. Dia sangat marah, dia malah bangkit berdiri, raut wajahnya memerah sampai ke membura, seperti udang merah yang desah dalam kuali besi yang membara. Jelas-jelas dia sangat marah, tetapi tidak mengatakan ucapan kata pun. Jari mengepal erat kepalan tangan, meskipun kukunya terawat indah, Anda juga bisa melihat tanda kuku yang tersangkut di kepalan tangan yang dipegang erat. Dia benci, bagaimana mungkin dia tidak benci? Gu Qingqing diam-diam digulingkan setelah memiliki anak, dan Ni Zining tetap menemaninya pergi. Dia kebetulan namanya, memukulnya, dan menyembunyikannya darinya. Dia masih ada di sisinya. Ruangan itu menjadi sunyi. Bahkan jika suara telepon terdengar, Dr. Zhao tidak berani bergerak atau mengangkatnya sendiri. Entah sudah berapa lama, dia baru mengangkat gagang telepon dengan gemetar. Petik 2. Di telepon, kebetulan ada suara Gu Qingqing. Dr. Zhao, kau di kamar pasien. Apa kau bilang aku harus melakukan pemeriksaan fisik? Apakah aku juga memiliki proyek biologi? Bolehkah aku pindah ke tempat lain untuk pemeriksaan? Dia tidak ingin melihat Leng Xicheng dan Su Zipei, agar tidak merasa malu. Dia juga tidak ingin membayangkan bahwa dia pernah mengalami keguguran. Di ruangan yang sunyi, Dr. Zhao tidak berani menjawab sepatah kata pun, hanya suara Gu Qingqing yang berputar di pendengar. Dr. Zhao, Dr. Zhou, apa yang kau dengarkan?
Gu Qingqing merasa agak aneh. Ia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bertanya lagi. Dokter Zhao, jangan-jangan kamu sudah bertemu dengannya, siapa dia? Petik 2. Dokter Zhao mendongak dan melirik Leng Xicheng. Mata Leng Xicheng tajam seperti pedang. Ia menenangkan kepalanya, dan Dokter Zhao mengikutinya dan menjawab, tidak, tidak. Nona Gu, tadi ada orang di kamarku. Ada apa? Katakan. Petik 2. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, samar-samar ia merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba bertanya, masalah tubuhku, apakah kamu sudah mengutarakannya kepada orang lain? Maksudmu keguguran? Aku baru saja melihat berkasnya. Aku akan memberitahu keluargamu. Jangan katakan itu dulu. Aku, sendiri yang akan memberitahu keluargaku. Kamu ada di kantor kan? Aku akan segera ke sana. Gu Qingqing menutup telepon, Dokter Zhao mendongak dan melirik Leng Xicheng, matanya tajam. Jangan bilang aku pernah ke sini. 1925 putus asa 3. Dokter Zhao mengangguk. Selain itu, aku tidak ingin orang keempat mengetahui hal ini. Kalau tidak, Leng Xicheng sedikit mengernyit dan mengerutkan kening. Meskipun kalimat ini tidak memiliki banyak suara, ia membuka mulutnya dengan penuh kewaspadaan. Seperti ular yang menatap mangsanya. Jika dia tidak setuju, Leng Xicheng akan mencekik tenggorokannya dalam sekejap, menggigit arteri besarnya, dan membunuhnya. Dokter Zhao bahkan duduk di tanah dengan ketakutan, mengangguk seperti mematuk beras, dan Leng Xicheng keluar dengan marah. Presiden Leng. Pengawal di pintu melihat Leng Xicheng keluar dan segera menyusul. Leng Xicheng langsung menekan lift dan berjalan ke bawah. Beberapa pengawal juga menyusul. Mereka mengira Leng Xicheng akan pergi ke tempat parkir dan langsung berkata kepada sopir. Petik 2. Siapa sangka, Leng Xicheng tidak pergi ke tempat parkir. Ketika lift mencapai lantai 1, ia langsung berjalan keluar dan membuat beberapa pengawal tercengang. Leng Xicheng berjalan menuju gerbang tanpa memanggil taksi. Pengawal itu sedikit bingung dan berkata, Tuan Leng, aku tidak tahu kemana kita akan pergi nanti. Leng Xicheng tidak mengucapkan sepatah kata pun, pengawalnya tidak berdaya dan harus segera menyusul. Leng Xicheng berjalan cepat di depan sendirian, berjalan keluar dari aula departemen rawat inap, melewati taman pusat rumah sakit, melewati gedung rumah sakit, dan berjalan keluar dari gerbang rumah sakit. Orang-orang di sebelahnya datang dan pergi, dan mereka sangat ramai. Banyak pasien dan anggota keluarga, dokter dan perawat bolak-balik di sisinya. Dulu dia pergi VIP jalan ini langsung ke pintu belakang dari tempat parkir menuju belakang, dan tidak pernah ada yang menyentuh dunia fana dan kembang api. Di rumah sakit, ada sedikit rasa sakit dan kesedihan, hidup dan mati. Ada suara diskusi dokter dan perawat, tangisan keras, tetapi jarang tertawa, seolah-olah takdir paling tragis di dunia berkumpul di sisinya. Dia berjalan cepat sendirian di depan, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Hanya kemarahan, depresi, kebencian, dan emosi lain yang berantakan yang meledak di dada. Dia tidak bisa menahannya jika dia ingin menekannya. Dia hanya bisa membiarkan emosinya bergejolak. Namun, ketika dia berjalan di depan pintu rumah sakit, mungkin ada beberapa ambulans di sini yang tidak bisa masuk. Ada tangisan keras anak-anak, dan dia juga diblokir di sini. Beberapa mobil di samping juga macet. Ia menekan klaksonnya dan hendak keluar. Ia hanya mendengar seseorang di dalam mobil di sebelahnya menekan klaksonnya dengan tidak sabar. Kemudian, ia mengeluh, Nona Vienes, aku tidak tahu kemana Leng Xicheng pergi. Aku tidak memasang remote control di tubuhnya. Ada pengawal di bersamanya. Aku hanya tahu dia turun dan berjalan ke arah ini secara samar-samar. Bagaimana aku tahu dia pergi kemana? Baiklah, aku akan mencoba untuk mengikutinya. Sebelum dia selesai berbicara, kerah bajunya ditarik oleh seorang pria di luar. Ponselnya tidak digenggam dengan kuat dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tercengang, bahkan mulai tergagap saat berbicara. Kamu dingin. Leng Xicheng. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Leng Xicheng tiba-tiba menggunakan kekuatan yang lebih besar di luar untuk menariknya keluar. Dia yang awalnya sangat marah, saat ini kebetulan menemukan katarsis. Mengapa dia tidak mati dan membiarkan dia mengatakan tujuan dan asal-usulnya? Petik 2 tanda seru. Siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Apa tujuanmu mengikutiku? Aku detektif swasta. Pria itu berkata dengan gemetar,
Sang Xia adalah klien wanita yang memintaku untuk menyelidikimu. Dia ingin mengumpulkan bukti untuk perceraian. 1926 Putus asa 4. Siapa katamu? Leng Xicheng tercengang, apa dia tidak salah dengar? Gu Qingqing mengumpulkan bukti untuk perceraian. Tidak, belum tentu. Dia telah lama menemukan bahwa seseorang telah menyelidikinya, dan mungkin pesaingnya mengirim orang untuk menanyakan informasi masuk dan keluarnya, mencuri intelijen bisnis, dan dengan sengaja mengatakan pesan perceraian untuk membingungkan penonton. Dia tidak akan percaya, tidak percaya Gu Qingqing akan melakukan hal-hal ini untuk perceraian. Jika dia benar-benar pesaing, dia pasti tidak akan melepaskannya. Wei, Ai adalah klien wanita. Suara detektif swasta itu bergetar. Aku tidak bisa memenuhi namanya. Petik 2. Leng Xicheng meraih kerah bajunya dengan ganas, mengangkatnya sekaligus, bahkan menariknya keluar dari jendela mobil, dan berkata dengan marah. Katakan. Petik 2. Detektif swasta terkejut. Dingin, Tuan Leng, bahkan jika Anda bertanya kepada saya tidak tahu. Saya hanya pekerja. Tugas yang saya ambil di atas adalah menyuruhku mengikutimu. Saya tidak perlu memeriksa berita ekonomi apapun darimu, juga tidak perlu mengikutimu terlalu ketat. Anda hanya perlu mengamati kemana Anda pergi dan dengan siapa Anda pergi, terutama wanita. Izinkan saya mengambil informasi tentang Anda dan wanita yang keluar masuk kamar setiap hari, sehingga Anda dapat mendengarkan ketika Anda tiba di masa depan. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang menceritakan kepada Anda. Petik 2. Ketika mereka sedang berbicara, pengawal Leng Xicheng juga mendorong datang. Awalnya, ia terkejut ketika melihat Leng Xicheng menarik kerah pria itu. Ketika ia ingin berbicara, Leng Xicheng langsung mengacungkan jempol. Dan peralatan lainnya. Petik 2. Pengawal itu mengangguk. Dia membuka pintu mobil dan mengambil tas dokumen dari kopilot mobil. Selain itu, dia juga mengambil kamera ponselnya dan kamera lubang jarum. Pengawal itu membuka kantong dokumen dan mengeluarkan foto serta dokumen di dalamnya. Foto di dalamnya memang benar, ia dan wanita itu berhubungan, terutama dengan Su Zipei. Selain foto dirinya yang menemani Su Zipei ke rumah sakit hari ini, ada juga foto diam-diam mereka keluar masuk rumah sakit beberapa hari yang lalu. Kemudian ia membuka kamera dan kameranya, dan foto di dalamnya juga merupakan fotonya bersama wanita lain. Sedangkan untuk ponselnya, pengawalnya langsung mengambil ponselnya dan berkedip di depannya. Pria itu tidak berani membayangkannya. Dia langsung mengumpulkan serangkaian angka, membuka kunci ponselnya, dan membuka album foto tanpa fotonya. Leng Xicheng juga tidak mau melepaskannya saat kartu itu tercabut dan mengambil fotonya. Juga, paksa dia untuk mengatakan siapa bosnya. Aku harus mencari tahu. Petik 2. Pria itu didorong ke kursi pengemudi olehnya, dan pengawal itu segera melangkah maju dan melanjutkan pertanyaan. Awalnya, dia masih tenggelam dalam kemarahan Gu Qingqing. Karena gangguan mendadak ini, ia juga mengalihkan banyak perhatian. Dia tidak pergi kemana-mana, jadi dia kembali dan pulang. Begitu mobil sampai di depan pintu, pengasuh terkejut dan sedikit terkejut. Tuan Beiming, mengapa kamu kembali? Petik 2. Apakah aneh dia kembali saat ini? Ia sedikit mengernyit dan tiba-tiba melihat sesuatu di atas meja Gu Qingqing. Dia melangkah maju, apa itu? Tidak, tidak. Pembantu itu segera menerima barang-barang itu dari belakang dan tersenyum. Ini adalah barangku. Petik 2. Apa yang dia sembunyikan? Semakin dia bersembunyi, semakin dia ingin melihatnya. Dia melangkah maju dan menariknya. Petik 2. Tuan Beiming, ini benar-benar milikku. Pembantu itu terus mundur, mana bisa menahan Leng Xicheng yang melangkah maju dengan cepat dan mengambil barang yang ada di tangan. 1927 Putus asa 5. Di mana pengasuh itu mengambilnya? Dalam sekejap, dia mengambil barang yang ada di tangannya dan mundur beberapa langkah ke belakang dan jatuh ke kursi. Leng Xicheng mengerutkan kening dan mengambil amplop ini. Ia membuka amplop itu dan menemukan bahwa isinya adalah informasi pekerjaan Sui. Dia segera melirik pengasuhnya, dan pengasuh itu segera menegakkan wajahnya karena takut. Apa ini? Leng Xicheng mengambil data di tangannya dan mendekatinya seperti demi terpilih. Informasi. Bekerja. Apa lagi ini? Pembantu itu mengelak, suaranya rendah. Kapan ini? Jika itu yang dulu, lupakan saja. Pembantu itu melihat ke arah data dan menoleh dengan cepat. Bukankah ada waktu di sana? Petik 2.
Dia tahu, dia baru saja melihat waktu penerimaan, setengah jam yang lalu. Tanggal didata juga beberapa hari terakhir. Bahkan jika bukan hari ini, itu pasti data 2 hari ini. Dengan kata lain, Gu Qingqing telah menghubungi Lin Sui tanpa memberitahuku. Dia menoleh lagi dan menatap pengasuhnya. Sudah berapa lama mereka berhubungan? Ah! Petik 2 titik. Pembantu itu tidak ingin berbicara, Leng Xicheng segera berbalik dan melihat pengawal di sebelahnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, ada orang yang menyatakan. Benar saja, pengawal itu berkata. Tuan Lin baru saja datang beberapa hari ini. Tidak lebih dari 10 menit setelah dia datang di ruang tamu. Tidak lagi setelah itu. Petik 2. 10 menit saja, dia tidak terlalu peduli. Leng Xicheng mengerutkan kening, bagaimana dengan datanya? Pengawal itu bertanya, kurir ini sering datang, tapi saya tidak tahu apakah Tuan Lin yang mengirimnya. Petik 2. Benar saja, memang selalu datang dan pergi. Gu Qingqing bisa. Dia begitu tidak bisa melepaskan barang-barang Lin Sui dan begitu suka berhubungan dengan orang yang dia benci. Saat sedang berbicara, suara klakson mobil terdengar lagi di luar. Sekretaris Cheng segera keluar dari mobil dan berlari ke arah Leng Xicheng. Presiden Leng. Sepertinya ada sesuatu yang ingin diungkapkan di ekspresi, tetapi tidak baik untuk dilanjutkan di ruang tamu. Leng Xicheng sedikit mengernyit, lalu memutarnya. Petik 2. Sekretaris Cheng mengikuti sepanjang jalan, menutup pintu ruang kerja, dan menunjukkan informasi di depannya. Tuan Leng, saya juga menerima informasi yang Anda minta untuk menyelidiki orang-orang yang mengikuti Anda. Perusahaan detektif swasta yang menyelidiki Anda adalah klien bermarga Li. Saya mendengar bahwa dia membantu temannya menyelidiki perselingkuhan suami temannya dan membiarkan orang mengambil foto. Dia juga menghubungi pengacara perceraian. Selain beberapa yang kami kenal, pengacara terkenal di Sangcheng mengatakan bahwa klien asing baru-baru ini sedang berkonsultasi tentang perceraian, termasuk wanita ini. Seharusnya, Nona Li, teman baik istrinya. Ini adalah ponsel yang saya ambil dari detektif swasta. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menelepon ini untuk memverifikasi. Petik 2. Leng Xicheng menghubungi nomor itu tanpa berpikir. Benar saja, suara Li Yuyu terdengar dari sana. Detektif Tian, ada apa? Apa ada yang bisa kau lakukan dengan Collins? Ini benar-benar Li Yuyu. Jadi, apakah Gu Qingqing benar-benar meminta untuk menyelidiki beritanya sendiri? Dia juga menghubungi pengacara untuk menceraikannya. Di sana, Li Yuyu tidak mendengar respon setelah berbicara lama, dan dia sedikit bingung. Pengacara Tian, ada apa? Apa ada kabar dari Collins? Kau tahuan. 1928 putus asa, 6. Plak, sebelum Li Yuyu selesai berbicara, telepon sudah dimatikan. Sekretaris Cheng mendengar suara sambungan telepon, seluruh tubuhnya bergetar, ia khawatir Leng Xicheng akan tiba-tiba marah, ingin sekali menjauhkan diri, tidak berani melangkah pergi, dan hendaklah dibujuknya dia, jangan sampai dia benar-benar marah dan bertengkar dengan istrinya setelah itu, mengeluh bahwa dia tidak ada di sisi lain. Dia meringkuk di samping dan baru setengah badan keluar setelah beberapa saat, lalu berkata, Leng, Presiden Leng, jangan marah. Mungkin Nyonya, dia tidak ingin melakukan ini. Nona Li juga bukan yang berkonsultasi dengannya, mungkin Nona Li yang menghasutnya. Dia tidak ingin menceraikanmu. Petik 2. Dia tidak pernah berpikir, lalu apa yang dilakukan Li Yuyu. Suara Leng Xicheng terdengar sedikit tertekan, jelas ia sedang menekan amarahnya. Baru saja dia mendengar dengan sangat jelas di telepon. Sangat tidak mungkin untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Ini, mungkin Li Yuyu membantu ibunya untuk berkonsultasi tentang perceraian. Bukankah sebelumnya dia sudah bercerai? Petik 2. Leng Xicheng meliriknya dengan dingin, dengan wajah, kamu menganggapku bodoh, bukankah, ibunya sudah lama bercerai. Anda sendiri yang mengawasinya, beberapa bulan yang lalu. Petik 2. Ini, Sekretaris Cheng sendiri juga tidak bisa membohonginya lagi. Leng Xicheng tiba-tiba berdiri, ia terkejut dan segera bersembunyi di samping. Leng Xicheng mengabaikan kata-katanya dan berjalan keluar. Sekretaris Cheng segera mengikutinya dan melihatnya berjalan ke kamar tidur dan mulai membolak-balik lemari. Sekretaris Cheng ada di belakang dan melihat barang-barang yang sama seperti dirinya yang terguling di luar lemari. Dengan cepat, dia pergi ke pakaian satu persatu dan melemparkannya keluar lemari.
Sekretaris Cheng sendiri tercengang. Leng Xicheng mencari cukup lama dan tidak menemukan apapun. Ia tiba-tiba menoleh dan berpatroli di dalam rumah dengan tatapan tajam. Sekretaris Cheng melihat tatapan matanya. Pupil matanya menegang. Matanya merah, seolah terbakar, dan tempat yang dituju matanya seperti bisa terbakar menjadi api yang membara. Dia menoleh ke belakang, matanya tiba-tiba tertuju pada komputer, dan segera bergegas 3 langkah, menyalakan komputer, dan membuka semua disk, dokumen, gambar, dan semuanya. Ada banyak barang Suyi di komputernya, tapi semuanya sudah lama, dan terkadang ada video yang dia simpan. Tapi selain itu, tidak ada apa-apa. Leng Xicheng sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan segera masuk ke alat catnya untuk melihat berita terbarunya. Dia jarang menggunakan alat obrolan, terutama setelah dia menjadi tahanan rumah. Dia mencarinya cukup lama dan tidak menemukan petunjuk apapun. Jika dipikir-pikir, dia tahu semua kata sandi loginnya. Jika dia punya pikiran, bagaimana dia bisa meninggalkan jejak di sini? Setelah mencarinya cukup lama, akhirnya dia tidak bisa menemukan sesuatu. Dia berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera mundur, mengatur komputer dan mengembalikan semua file yang tersembunyi. Setelah pulih, dia melihat bahwa ada beberapa dokumen yang dia dan Lin Zui lakukan di dalam dokumen. Kebanyakan dari mereka adalah pekerjaan perusahaan, ada yang sebelumnya, dan ada yang beberapa hari ini. Salah satu dokumen menarik perhatiannya, dan itu adalah masalah yang relevan di Amerika Serikat. Dia sedikit ragu dan membuka browser lagi, dan halaman web yang baru saja dia kunjungi nol. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, pasti ada siluman. Dia membuka daftar alamat dan membukanya. Begitu membukanya, isi di dalamnya tiba-tiba muncul. Semua informasi tentang belajar di Amerika Serikat. 1929 putus asa 7. Apa lagi yang bisa dikatakan? Apa lagi yang perlu dicurigai? Ini hampir bisa dikatakan, bukti yang kuat. Tenang, tenang seperti kematian, rumah itu ditutup dengan tirai dan, cahayanya agak keabu-abuan, Sekretaris Cheng berdiri di belakang, baru dapat melihat Leng Xicheng berdiri membelakanginya, layar komputer menyala terang dan gelap, untuk menggambarkan sosoknya dalam lingkaran cahaya abu-abu perak dan pucat, seakan-akan setan yang datang dari neraka, menunggu pintu neraka terbuka. Dingin, Presiden Leng, ruangan itu menjadi sunyi. Sekretaris Cheng takut tiba-tiba dia meledak dan membujuknya dengan suara rendah. Tanpa diduga, kalimat ini seperti saklar yang terbuka. Leng Xicheng tiba-tiba meledak. Ia tiba-tiba mengambil laptop Gu Qingqing, mengangkatnya tinggi di atas kepalanya, dan melemparkannya dengan keras. Plak, titik koma tanda seru. Sebelum Sekretaris Cheng bisa menghentikannya, komputer itu menabrak tepi meja dan jatuh ke lantai. Komputer juga terhubung dengan kabel listrik. Selain komputer itu sendiri, kabel listrik juga ditarik, percikan api. Komputer itu menabrak tepi meja dan jatuh ke tanah. Leng Xicheng menghancurkan hampir semua kekuatannya, dan layar mayat komputer yang jatuh ke tanah sudah meledak. Suara keras itu juga menarik pengasuh dan pengawal di lantai bawah untuk mendengar berita itu. Ketika mereka melihat pemandangan yang berantakan di kamar tidur, semua orang tercengang. Pembantu itu terkejut, Tuan Viennes, ada apa ini? Sebelum dia selesai berbicara, Leng Xicheng yang ada di dalam tidak menoleh. Kedua tangannya bersandar di tepi meja dengan keras, suaranya sedikit serak. Siapa yang menyuruh kalian naik? Keluar, pergi. Suaranya keras, bahkan lampu kristal di langit-langit bergetar sedikit. Sekretaris Cheng hanya melihat sisi Leng Xicheng dan bagian belakang lehernya memerah, dan urat serta tulangnya tampak. Dia melihat ke bawah, telapak tangannya bersandar di tepi meja dengan sangat keras, seolah-olah dia ingin membuat seluruh tubuh dan semua kemarahan pecah di wajah dan tangan serta lehernya. Baiklah, ayo pergi, pergi. Pembantu itu benar-benar ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Mungkin karena dia takut, dia menendang kakinya saat berbalik dan berguling-guling di tanah. Dia hanya berbisik, astaga, dia bahkan berlari dengan merangkak. Sekretaris Cheng juga ingin pergi, dan takut Leng Xicheng akan marah lagi setelah ia benar-benar pergi. Jadi, ia harus menyembunyikan dirinya di balik pintu dan menyembunyikan dirinya agar tidak terlihat marah dan merusak kolam ikan. Ruangan itu sangat sunyi, tidak ada yang berbicara. Hanya ada jam kursi emas tua yang bergetar ke kiri dan ke kanan,
seperti pukulan keras yang menghantam hatinya, 2 kali, 3 kali. Pagi hari ketika dia keluar dari rumah sakit, dan segera tiba di siang hari. Bahkan jika pengasuh membuat makanan, dia tidak berani memanggilnya untuk makan 2 kali. Sampai sore, malam. Matahari bergerak dari ujung jendela ke ujung jendela, dan Leng Xicheng juga berdiri di depan jendela. Sekretaris Cheng tidak punya pilihan selain berdiri di dekat pintu. Dia tidak tahu berapa banyak panggilan telepon yang datang. Dia menundukkan kepalanya dan terdiam sepanjang jalan. Dia juga tidak tahu berapa banyak panggilan telepon yang datang untuk mencarinya. Sekretaris Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telepon lagi. Dia menjawab telepon itu dan berbisik. Apa yang tidak bisa kamu katakan besok? Aku ada urusan di sini. 1930 putus asa, 8. Begitu Leng Xicheng menutup telepon, terdengar suara rendah Leng Xicheng dari dalam. Sekretaris Cheng terkejut dan berbicara terbata-bata. Leng, Presiden Leng, ada apa? Suaranya masih agak rendah, seperti melodi rendah cello, kata demi kata seperti beresonansi dari rongga dada, dan ada rasa lelah yang muncul jauh di dalam hatinya. Sang Xia memanggil pengasuh untuk membersihkan tempat ini. Petik 2. Ya, Sekretaris Cheng mengangguk dan segera berbalik untuk berlari. Di tangga yang sunyi masih terdengar suara gaungnya. Tuan Leng memintamu untuk naik dan berkemas. Petik 2. Leng Xicheng menundukkan kepalanya, dan saat ini ia sedikit mengangkat kepalanya, mengulurkan tangannya, membuka tirai, dan melihat keluar. Sekarang sudah musim dingin, dan segala sesuatu di luar nafas, dan sudah tidak ada tanaman hijau seperti dulu. Dia sedikit membukakan matanya yang gelap dan berwarna merah. Bahkan jika tidak ada ini, bukankah dia sudah tahu itu? Dia mengira dirinya dan Gu Qingqing bisa mengalami kegelapan, musim dingin yang parah, dan akhirnya mencapai sinar matahari musim semi yang hangat dan cerah, tetapi kenyataannya, mereka selalu menipu dirinya sendiri. Dia tidak berubah dari awal sampai sekarang, dan dia masih menjadi orang itu. Akan sakit hati karena sedikit bekas luka Ni Zining, akan mengatasi semua kesulitan hanya untuk bertemu dengannya, dan diam-diam akan menghubungi orang yang tidak disukainya untuk terus bekerja. Begitu juga dengannya, rasa tidak suka yang dulu tidak berubah. Adapun anak itu, setelah dia tahu bahwa dia membunuh ayahnya, dia pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan anak itu. Setelah itu, dia terus menyembunyikannya, bahkan membiarkan dia bahkan tidak tahu bahwa anak ini ada. Pada saat yang sama, diam-diam dia menyiapkan berbagai trik untuk menyelesaikan perceraiannya, kan? Jika tidak ada hal lain lagi, katakan saja bahwa di ponsel detektif swasta itu, jelas ada nomor ponselnya di buku alamat, dan ada 2 orang yang memiliki catatan panggilan. Jelas, meskipun Li Yuyu secara langsung mencari detektif, dia juga tahu. Ada juga informasi tentang studi di Amerika yang tersimpan di komputernya, dan informasi tersembunyi tentang hubungan dengan Lin Zui. Lin Zui sangat bagus. Bahkan penjamin alamat untuk belajar di Amerika Serikat juga ditemukan untuknya. Apalagi sekolah yang dulu dia ikuti karena dia memenangkan juara pertama lomba kreatif itu, dia juga menjadi sponsor. Tas dokumen yang diberikan oleh Lin Zui yang sebelumnya dia ambil dari pengasuhnya. Selain informasi, ada juga sertifikat sebagai juara pertama di kompetisi itu dan sertifikat dari sekolah tawaran, dia sendiri yang mendorongnya keluar. Matahari terbenam sedikit demi sedikit di pegunungan yang jauh. Cahaya di matanya tampak redup dan redup seiring dengan matahari yang perlahan terbenam. Di luar, pembantu yang dipanggil oleh Sekretaris Cheng terus bersembunyi di samping pintu dan tidak berani masuk. Setelah menunggu lama, dia dengan takut-takut memegang kusen pintu dengan satu tangan seolah ingin melarikan diri kapan saja. Petik 2. Dia mengira dirinya akan dimarahi oleh Leng Xicheng, tapi dia menahannya. Saya akan membereskannya sendiri. Petik 2. Pembantu itu langsung menginstalnya gembira. Begitu sebaliknya, Leng Xicheng menambahkan. Dan juga, kalian semua keluar. Hari ini, jangan tinggalkan siapapun di ruangan ini. Petik 2. Sang Xia tahu. Pembantu segera turun dan mengumumkan, Tuan Beiming, ayo kita semua keluar. Selanjutnya bab 1931 3 masalah 1.